being attacked. I think it's happening everywhere. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor zombie-zombian yuk. Film yang berjudul The Dead to India ini mengisahkan tentang seorang bule Amerika yang harus terjebak oleh wabah zombie yang menyebar di seluruh India. Sialnya lagi, pacarnya yang lagi hamil juga terjebak di kawasan kumuh Mumbai. So, mau tau nggak gimana tuh mas-mas bule ganteng bisa bertahan dari serangan zombie-zombie nakal? BTW udah lamanya Om nggak ngobrol seenak udelnya Om. Jadi kali ini Om bakalan ngomong seenak jidatnya Om aja ya. Apa itu skrip? Nggak perlu itu skrip-skripan. Tapi sebelum itu, awal kisah diperlihatkan hiruk-pikuk warga negara Vrindavan dengan semua kesibukan mereka. Nah, di suatu dermaga internasional, terlihat ada pekerja India yang baru pulang dari Somalia, Afrika. Namun di sana ada satu pekerja yang terlihat lemah, lesu, lunglai. Teman-temannya bilang sama mandor kalau tuh Pak Depade kena gigit cewek gila di Somalia. Di sini diperlihatkan bila Pak Depade yang kena gigitan itu terlihat sempoyongan kayak abis minum topi miring 1 galon aqua. Di lain tempat di sebuah desa di Rajasthan, diperlihatkan sebuah panti asuhan kampung. Terlihat mereka lagi berduka karena ada salah satu anak yang meninggal karena kelaparan. Diperlihatkan juga ada anak bocil yang hendak mengambil air di sungai. Nah, pas dia ingin dibantu sama bocil yang lain yang bernama Javed, tuh bocil cewek langsung menolak. Ya udah deh, dibantuin nggak mau, mendingan makan aja. Nyam, nyam, nyam. Tapi tak lama kemudian diperlihatkan bila ada seorang yang berdiri dari kejauhan dengan mata yang putih. Kok jadi banyak? Nggak pakai banyak omong, orang-orang itu pun langsung menyerang warga desa. Di lain tempat, diperlihatkan seorang bule Amerika yang bernama Nicholas hendak mengisi bensin. Tapi sayangnya pom bensin di sana lagi kosong. Wah, mana tangki udah nipis lagi. Diceritakan juga bila Nicholas ini adalah teman main para layangnya si Sanjeev. Sanjeev mengajak si Nicholas untuk main terbang-terbangan nanti siang. Nicholas sih nggak janji karena dia harus bekerja sebagai teknisi kincir angin dulu. Singkat cerita, ketika di atas kincir angin, Nicholas melihat ada embek. Abis itu dia langsung kepikiran pacarnya. Apa korelasinya ngeliat embek sama kangen pacar ya? Namun pas menelpon pacarnya si Isani, terlihat bila dia sedang berada di rumah sakit. Diperlihatkan juga bila rumah sakit itu penuh dengan pasien dengan luka gigitan di mana-mana. Tak lama kemudian, si Nicholas juga melihat ada mobil yang terlihat terburu-buru, mengemasi barang dan langsung pergi dengan ngepot-ngepot. Melihat itu, si Nicholas pun kembali kangen sama pacarnya. Untungnya kali ini dia berhasil menghubungi si Isani. Di sini Isani bilang kalau ternyata dia itu lagi hamil 2 bulan. Nicholas jelas saja bilang, hamil. Oke, tenang. Syukur deh kalau hamil. Syukur ndasmu gue. Kawinin aku, cowok. Bisa digebukin babeku kalau babeku tahu aku hamil anak bule di luar nikah. Di sini Nicholas pun bilang kalau dia akan bertanggung jawab. Minggu depan kontraknya di India akan berakhir. Dia akan pulang ke Amerika. Jadi Isani bisa ikut nik ke Amerika. Soalnya di Amerika itu mau kumpul kebo, mau kumpul babi, mau kumpul kucing, bebas. Tapi pas lagi asik-asik membahas kumpul babi, Isani bilang kalau suasana di sana kok jadi aneh ya. Banyak orang yang pada saling serang sendiri-sendiri. Nggak cuman itu sih, ambulan, polisi, bahkan helikopter militer pada berhamburan di kota Mumbai. Nah, di saat itu juga, si Nick melihat bila ada kakek-kakek yang lagi ngaret, tiba-tiba langsung ditubruk dan dipeluk-peluk gitu sama mas-mas. Itu mah bukan peluk-pelukan tapi dibunuh. Melihat itu, Nick pun meminta Isani untuk segera pulang dan tunggu dia menjemput. Ternyata di sana itu wabah zombie telah menyebar di India. Ditangkep. Oh alah, bapaknya Isani toh. Di sini Babe nanya Isani dari mana aja. Seluruh kota lagi jadi kacau. Bahkan emaknya si Isani juga digigit sama orang gila di luar rumah. Si Babe menuduh bila Isani habis pacaran sama bule itu. Ayo ngaku. Udah dibilangin jangan pacaran sama bule. Susah bener sih dibilangin. Kembali lagi kan Nick diperlihatkan bila dia mencoba menelpon si Isani lagi. Sialnya pas diangkat, Babenya langsung merebut HP monoponik itu. Intinya sih, Babe menyuruh Nicholas jangan pernah menemui putrinya lagi. Tapi di saat itu, Nick menyadari bila ada yang tidak beres. Karena nggak mau menyia-nyiakan waktu, Nick pun langsung tancap gas untuk menjemput si Isani. Sedangkan di rumah Isani, Babe bilang kalau dia itu udah punya calon suami buat Isani. Namanya Karmidi, anak juragan berambang bawang terkaya di kampung. Di sini Isani mau bilang kalau dia itu sebenarnya lagi tekdong. Namun tiba-tiba di luar ada mbak-mbak yang lagi dicemilin sama mas-mas zombie. Tolong Akang, tolong. Melihat itu, Babe pun langsung mengunci semua pintu.
Kembali lagi ke Nicholas. Di jalan dia mencoba menghubungi teman kerjanya si Max. Max bilang kalau Nick itu harus segera kembali ke Mumbai karena hampir di segala penjuru India terjadi kerusuhan massal. Intinya sih Nick meminta bantuan si Max untuk menjemput Isani dulu. Tapi kampret, nabrak orang dong. Duh iki piye? Bangke om kaget. Di saat yang bersamaan, Nick menyadari bila orang-orang itu sudah menjadi bangkai hidup. Dengan bermodalkan palu, dia pun langsung menyerang zombie-zombie itu. Mas, mobilnya kok ditinggal? Oh, nyari mati nih mah. Tak lama kemudian, si Nick pun sampai di pom bensinnya si Sanjeev. Namun pas mengecek ke dalam, di sana penuh dengan darah dan si Sanjeev udah jadi bangkai dengan banyak luka kunyahan. Bos, belakang bos. Oi. Untungnya si Nick berhasil ngebukin tuh mbak-mbak zombie sampai entet. Karena bingung harus gimana lagi, si Nicholas pun kembali menelpon Ishani. Intinya sih jangan sampai keluar rumah sebelum Nick menjemput. Namun sialnya pas Nick bilang, "Aku akan menjemputmu demi anak kita di kandunganmu," babenya malah ngerebut tuh HP. Jelas aja babe pun langsung ngamuk dan membanteng tuh HP. Punya anak perawan tapi malah tekdung sama bule nggak jelas. Tak lama kemudian Nick kembali menghubungi Max. Max bilang kalau seluruh warga negara Amerika akan diungsikan malam ini. Nick jelas saja bingung. Lokasinya itu di Rajasthan, jauh banget dari Mumbai. Dan dia harus menjemput Ishani dulu dari Mumbai. Max jelas saja nggak mau tahu. Pokoknya keselamatan lebih penting daripada ngurusin cewek India, nggak jelas. Di sini Nick pun bertekad akan menyelamatkan pacarnya. Dia pun mengambil pistol dari sana dan siap untuk memburu zombie. Namun sialnya, si Sanjeev malah hidup lagi coy. Dengan tangan yang gemeteran, dengkul kopong dan anu cenat-cenut, Nick pun mencoba menembak si Sanjeev. Bos, tembak kepala bos. Nah bener gitu, kalau bunuh zombie itu tembak kepala. Nah sialnya pas mau keluar, Nick udah terkepung sama zombie-zombie Vrindavan yang ganas. Bentar, ini zombie-zombie India itu santuy-santuy atau gimana ya? Jalannya kok lolot kayak bekicot ya? Ini mah lari aja beres bos, nggak perlu dikejar-kejar. Namun si Nick ini nggak mau dengerin omongannya si Om. Dia malah mencoba kabur dengan pakai paramotor. Tapi kampretnya tuh mesin paramotor susah amat hidupnya. Mana parasutnya kusut lagi, mumbulnya susah. Singkat cerita, ketika Nick udah mau dikunyah-kunyah sama para zombie, dia pun berhasil lepas landas dan bisa malah darat lagi. Alah bapuk. Ini malah mundur. Tapi tenang, namanya juga peran utama. Kalau mati cepat kan gak bakalan seru dong. Nah, Nick pun berhasil melepaskan diri dan bisa lepas landas dengan epic. Tak terasa Nick pun terbang sampai maghrib. Sialnya, bensin di paramotornya udah habis. Alhasil dia pun malah nyangsang nabrak pohon dan langsung pingsan. Di saat yang bersamaan, di desa dekat Nick nyangsang di pohon, diperlihatkan bila desanya Javed udah porak-poranda diserang sama zombie. Dengan sekuat tenaga, Javed lari-lari ke gitar menyelamatkan diri. Tak pukul loh. Gini loh dek Javed. Zombie itu kan ditembak aja nggak mati nih. Itu disabetin pakai rotan gitu. Lah cuman geli-geli aja tuh zombie. Dah mendingan kabur. Nah benar kabur aja. Kembali lagi ke Nick. Karena darah yang menetes dari tubuh Nick itulah, para zombie-zombie pun pada berdatangan ke lokasi Nick bergelantungan. Namun di saat Javed diserang dan bengak-bengok minta tolong, si Nick pun langsung sadar. Dengan penuh perjuangan, Nick pun mencoba membebaskan diri. Abis itu dia pun langsung menuju ke sumber suaranya si Javed. Untungnya si Nick berhasil menyelamatkan si Javed tepat waktu. Setelah menyelamatkan si Javed, Nick menanyakan di mana orang tua si Javed karena dia tidak bisa membawa si Javed dalam misinya. Javed mengatakan bila dia itu yatim piatu. Dia dibuang oleh orang tuanya di depan panti asuhan pas masih orok. Sekarang dia itu sebatang kara. Javed memohon kepada si Nicholas agar dia boleh ikut. Javed mengatakan dia akan menjadi pemandu yang baik. Dia tahu jalan tikus biar Nick bisa sampai ke Mumbai dengan cepat tanpa melewati kota. Karena kalau lewat kota pasti banyak zombie-zombie yang bertebaran. Aslinya sih si Nick mah ragu. Tapi karena nggak tega ninggalin bocil ini di hutan sendirian buat dimamam sama si zombie, ya udah deh Nick membawa si Javed. Sekarang misi pertama si Javed adalah mencari mobil buat mereka jalan-jalan. Keesokan paginya Javed membawa si Nick ke sebuah desa. Javed bilang kalau dia kenal sama yang punya mobil itu. Namun di desa itu udah kosong kayak desa mati. Nah pas mau mengambil kunci di dalam rumah, si Nick sudah bersiaga. Bocil ngeloyor aja ya. Oh dimakan zombie baru tahu rasa loh. Bangke. Nah kan bener. Om baru lihat nih, zombie paling gak berbahaya di sejarah film zombie-zombian. Lihat aja tuh nenek-nenek zombie nggak punya gigi, nggak bakalan bisa gigit lah. Paling banter sih, si Nick itu cuma diisap-isap sampai dikelamut-kelamut. Kampret malah ditembak. Padahal zombinya lucu loh. Sudahlah.
Sialnya, gara-gara kejengkang didorong zombie yang kawaii tadi, tangan si Javed pun harus terluka. Syukur, makanya jadi anak jangan ngeloyor sendiri aja. Singkat cerita, mereka mendapatkan kunci mobilnya. Tapi sialnya, mereka udah dikepung sama zombie sekampung. Om nggak paham nih soal serangan zombie, dan Om juga belum pernah diserang sama zombie sih. Tapi kalau Om di situasi ini, pertama-tama nih sebelum nyalain tuh mobil, nutup jendela dulu toh Pak De. Gitu aja masa harus dijelasin sih ya. Adalah intinya sih, mereka berdua pun berhasil kabur naik mobil. Di dalam mobil, Nick mengatakan, sekarang mereka harus nyari makan. Syukur-syukur si Javed tahu lokasi tempat yang ada senjata dan amunisinya, karena peluru yang dibawa sama si Nick udah mau habis. Javed bilang dia tahu lokasi gudang senjata, tapi tempatnya muter, berlawanan dengan Mumbai. Namun karena mereka bisa mokat kalau nggak punya senjata, Nick pun meminta si Javed untuk ke lokasi itu dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Nggak lama kemudian mereka melewati jalan tikus. Di sana banyak zombie-zombie yang berdiri di pinggir jalan sambil bilang, "Om menginap om, om villa om hotel om." Lah ini zombie udah kayak mamang-mamang di puncak yang nawarin villa ya. Singkat cerita, yang Om lupa ngitung yang keberapa, mereka pun sampai di sebuah perbatasan yang dijaga oleh militer. Nah, diperlihatkan bila tentara men-sweeping orang-orang yang hendak lewat. Di sebuah bis, diperlihatkan juga ada suami istri yang terlihat panik pas tentara lewat. Ternyata bener, si suami punya luka gigitan di tangan. Nggak pakai babi bu, tuh orang langsung ditembak di tempat. Pokoknya kalau tentara lihat ada luka, langsung ditembak. Melihat itu, si Nick pun sadar bila si Javed terluka tangannya. Karena nggak mau mengambil resiko, dia pun berniat kabur aja daripada dibuat entet. Alhasil, mobilnya pun diberondong peluru sama militer. Tapi santuy, mereka bisa kabur kok. Tapi sialnya, pas melewatin jalan jurang, mereka malah kedesak sama truk yang juga lewat ke sana. Supir truk nggak mau mengalah, karena ternyata dia dikejar sama zombie-zombie nakal. Alhasil, mobil tua itu pun langsung keguling. Untungnya aja mereka bisa kabur duluan. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sebuah reruntuhan kuno gitu. Karena udah capek dikejar-kejar zombie yang jalannya lelet banget, mereka pun berniat istirahat dulu. Di bangunan itu, si Nick pun bertanya, lukisan apakah itu? Javed bilang kalau itu adalah legenda cinta sejati di Rajasthan, kisah tentang seorang raja yang mencintai gadis rakyat jelata, sehingga mereka pun dikubur hidup-hidup. Tak lama kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Intinya sih mereka sampai di tempat yang diceritakan oleh si Javed, tempat gudang senjata. Namun kondisi di sana sama aja, semua orang udah pada berkelimpangan. Ini Javed nggak pernah kapok ya, muter-muter sendiri, diemut ubun-ubunnya sama zombie baru nangis. Singkat cerita, mereka pun sampai di gudang senjata, tapi hasilnya nihil. Senjata dan amunisi di sana udah pada habis dipakai. Tapi untungnya Nick menemukan kunci motor, jadi mereka nggak perlu jalan kaki sampai ke Mumbai. Tapi bukan film horor kalau nggak menegangkan, ya kan? Pas mereka mau cabut, gedung itu udah dikepung sama zombie-zombie yang jalannya kayak bekicot. Dengan perlawanan cukup sengit buat nyalain motor, mereka pun bisa kabur. Asik. Om, nasib Isyani gimana om? Diperlihatkan bila kota Mumbai sudah parah banget dengan wabah. Setiap orang yang masih hidup di jalan pasti langsung jadi cemilan tengah malam buat zombie-zombie yang lapar. Ini lagi kakek-kakek udah tahu penuh zombie, pintu dibuka tutup, kepo bener ya. Di lain tempat diperlihatkan bila si Nick malah lewat jalan kampung. Ya udah deh, serem banget lah. Gelap-gelap di tengah kebun, kanan kiri ada mayat hidup mata putih. Kalau omah mendingan ngumpet dah. Tak lama berjalan, mereka pun melihat ada sebuah mobil rusak. Niatnya sih mereka pengen mencari suplai. Kampret bertelur. Ini film ngagetin mulu ya. Karena jengkel dikagetin terus, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, keesokan harinya, tiba-tiba si Javed meminta berhenti dan langsung kabur ke kebun. Mungkin dia pengen Ternyata si Javed melihat ada pohon sawo. Ya secara dari kemarin mereka itu nggak makan-makan. Ya udah deh, mereka makan prasmanan dulu buah sawo. Sialnya pas lagi asik ngemil, motor mereka malah dibegal sama orang. Ya udah deh, sekarang mereka jalan kaki lagi. Pas udah jalan jauh banget sampai tuh betis ketombean, mereka melewati sebuah kuburan massal. Itu gerak-gerak. Malam harinya mereka bermalam di sebuah kampung gitulah. Intinya sih mereka mengunci kamar biar nggak digerayangin sama zombie. Namun tanpa mereka sadari, para zombie udah mulai kepancing dengan bau mereka. Bahkan ada zombie yang ngintip-ngintip segala lagi. Awas nanti bintitan loh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Diperlihatkan bila si Javed udah bangun dan memberitahu bila di luar udah banyak zombie. Dengan panik mereka mencoba keluar dari bilik itu. Boneka ketinggalan. Bangkainya ini bocil malah balik ngambil tuh boneka. Udah bos, nggak usah lari-lari segala, bikin capek. Zombinya jalannya aja duyuk-duyuk kayak gitu kok.
Setelah aman, Nick pun nanyain kenapa Javed membahayakan hidupnya demi boneka bapuk itu. Javed bilang kalau itu adalah satu-satunya kenangan dia dengan orang tuanya. Dulu itu dia ditinggal di depan panti asuhan dengan boneka bapuk itu. Tak lama berjalan, mereka berdua pun melihat ada helikopter militer. Sialnya, Nick malah diserang sama zombie-zombie. Nick yang perhatian menyuruh si Javed ke heli dulu. Sialnya tuh heli udah overload, jadi si Nicholas ditinggal. Melihat itu, Nick pun berjanji dia akan bertemu lagi dengan si Javed di Mumbai. Ya udah deh, sekarang si Nick jalan sendirian, dikelilingin sama zombie-zombie. Di lain tempat diperlihatkan bila emak Isyani pengen ngobrol sama Isyani sebelum dia entet. Emak bilang kalau Babe itu nggak jahat, dia tuh selalu memperhatikan si Isyani. Emak berharap jalan pilihan Isyani hidup dengan Nicholas bisa membuat Isyani selamat, tapi jangan pernah membenci Babenya. Sik, Om penasaran nih. Yang lain kan digigit zombie kan langsung jadi anggota zombie nih. Lah ini emak digigit beberapa hari yang lalu, tapi masih belum berubah juga ya. Sudahlah, namanya juga film. Kembali lagi ke Nick, pas dia udah berjalan jauh banget, sampai tuh betis bisa dikepang. Dia melihat ada sebuah keluarga yang terjebak di mobil. Dengan sangat memohon, emak anak itu pun meminta diselamatkan. Namun sialnya, kaki mereka kejepit sama dashboard dan tidak mungkin bisa diselamatkan. Karena melihat zombie-zombie udah mulai berdatangan dan tuh kaki nggak bisa dilepasin, Nick pun bilang dia akan menembak tuh besi yang kejepit dan menyuruh mereka berdua untuk menutup kuping. Alah dah lah kok malah menembak mereka? Ternyata si Nick itu nggak tega bila ibu anak itu dikunyah-kunyah sama zombie, jadi dia menembak mereka aja. Aslinya si Nick nggak tega, tapi ya gimana lagi. Singkat cerita, Nick pun kembali berjalan sampai tuh betis berkonde. Pokoknya capek parah dah. Namun pas sudah mau menyerah, dia pun melihat motor yang kemarin dibegal. Ternyata orang yang membegal motor itu sekarang lagi dikunyah-kunyah sama anak-anak kampung yang udah jadi zombie. Nggak pakai pikir panjang, Nick pun langsung menembakin tuh anak-anak bocil, tapi udah jadi bangke. Kampret bikin kaget aja. Singkat cerita, Om yang udah malas nginget-ngingetnya, Nick pun sampai di kota Mumbai. Diperlihatkan bila di Mumbai udah porak-poranda. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila emak menghembuskan napas terakhirnya. Tapi pas lagi dipeluk sama Babe, mata emak udah berubah jadi putih. Sedangkan di luar, diperlihatkan bila si Nick bersusah payah masuk ke kawasan rumah si Isyani. Pokoknya zombie-zombie di sana lagi pada mukbang lah. Karena udah kejebak, Nick pun langsung berubah menjadi Rambo dengan AK-47. Dia pun langsung menembakin para zombie-zombie nakal itu. Di saat itu juga lah diperlihatkan bila si Babe keluar dari kamar dengan pundak yang udah bopeng-bopeng. Gak lama kemudian si Isyani melihat cinta sejatinya yang berjibaku menyelamatkannya. Nah, pas sampai di rumahnya si Isyani, Babe memohon untuk menjaga si Isyani. Dia udah ikhlas ridho Isyani hidup sama bule Amerika asal Isyani selamat. Singkat cerita, Nick pun langsung capcus membawa Isyani keluar dari kawasan itu. Keesokan paginya, mereka pun sampai di penampungan pengungsi. Ketika di dalam, Nick pun mencoba mencari Javed. Nah, pas teriak-teriak mencari Javed itulah emak-emak yang suaminya didor sama tentara di bis kemarin menyadari sesuatu. Pas dia melihat bonekanya si Javed, dia pun merasa sangat terenyuh. Mungkin ini cewek adalah emaknya si Javed kali ya. Tapi pas melihat Javed bersama Nicholas yang orang Amerika, dia nggak mau menegur si Javed karena dia tahu orang Amerika itu akan diprioritaskan keluar dari India. Jadi Javed bisa selamat bila bersama dengan Nick. Namun belum juga Om Kering ngomongnya. Di atas angkasa ada pesawat tempur yang berterbangan. Ternyata pemerintah berniat mengebom semua kota yang terinfeksi biar penyebarannya tidak meluas. Sialnya, Nick, Isyani, dan Javed malah kejebak di bawah tanah dan tidak ada jalan keluar lagi dari sana. Di akhir film, nasib Nicholas sama persis dengan nasib cerita rakyat Romley dan Julaiha versi Vrindavan. Walaupun mereka bersatu, tapi mereka terkubur selamanya. Dan filmnya pun berakhir. Lah, endingnya kok sangat membangkaikan sekali ya. Jadi dari tadi kita menonton perjuangannya si Nick, hasilnya podo wae, jadi mayat-mayat juga ujung-ujungnya. Sudahlah. So gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, share, and subscribe. Gitu aja dulu ya. Om Reox pamit dulu dan Birmilatihin.